Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 158. Azarin menghela napas berat, ingin dia berkata, tak ingin bertemu saat di Mekah saja, tetapi tetap saja dia tak bisa. Hatinya tetap berat untuk setuju. Namun, memaksa keadaan sama saja dia menjadi perempuan egois. Udah dulu, ya, Mas. Aku mau istirahat, ucapnya pelan. Assalamualaikum. Loh, sayang. Kenapa? Kamu marah? Tanya Din panik. Aku masih mau ngobrol. Namun, sambungan sudah terputus sepihak. Jelas sekali Azarin tak bisa mengendalikan hatinya yang terus merasakan cemas. Azarin lantas menyerahkan kembali ponsel itu pada Bu Mahira tanpa banyak bicara, lalu bergegas melangkah menuju kamarnya. Bukan lagi memikirkan pingitan yang mereka jalani, tetapi rasa cemasnya semakin menjadi selama Din berada di Abu Dhabi. Aku hanya ingin kamu berdiri di depanku, Mas, itu aja, gumam Azarin lirih. Dia hanya bisa berharap Din benar-benar baik-baik saja. Suara azan subuh menggema lembut, menyelimuti malam yang mulai berganti hari. Azarin baru saja menunaikan salat tahajud, melanjutkan dengan bacaan Al-Quran di kamarnya yang sunyi. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus berputar mengingat Din, membuat tidur yang hanya berlangsung 1 jam saja. Dengan langkah pelan, dia beranjak dari kamar tidurnya. Setelah mengenakan cadar, dia menuju musola di rumah, tempat di mana salat berjamaah selalu dilaksanakan. 26. Klaim. Bab 114, apakah cuma mimpi? Hari ini, Alina tidur bersama Bu Mahira. Gadis kecil itu seolah paham dengan kondisinya, hingga semalam pun, tidak merengek. Bu Mahira pun tentu tahu bagaimana menghargai ruang dan waktu Azarin. Sesampainya di musola, Azarin mendapati seorang pria menggunakan baju kemeja putih berada di posisi imam, dan tengah khusyuk berzikir, sampai tak menyadari kedatangannya. Di sudut lain, Bu Mahira dan Alina belum terlihat. Azarin membentangkan sajadahnya, duduk bersila, dan melanjutkan zikir dengan tenang, menunggu kehadiran mereka. Namun, keheningan yang menyelimuti ruang itu pecah oleh suara yang membuat jantung Azarin berhenti. Berdetak. Sayang. Azarin tersentak, seolah dunia seketika membeku. Pandangannya terangkat perlahan, dan saat matanya bertemu dengan sosok yang duduk bersila di area imam. Jantungnya benar-benar berhenti. Napasnya tercekat, seolah udara di sekelilingnya mendadak hilang. Selama beberapa detik, kelopak matanya terpejam rapat, mencoba meyakinkan diri, tetapi saat dia membuka mata lagi, pria yang telah mengisi seluruh pikirannya, duduk di sana dengan senyum manis yang memancar dari bibirnya. Din. Azarin tak bisa menahan getaran yang merambat dari ujung rambut hingga ujung jari kakinya. Pria itu dia sangka adalah Davian, hingga dia memilih acuh. Bagaimana bisa Din di sini? Apakah dia mimpi karena kurang tidur? Masih marah? Tanya Din lembut. Refleks Azarin menunduk, matanya memerah menahan tangis, jantungnya pun masih berdebar tak menentu. 9 komentar bab 1.4k. 27. Klaim. Ayo bercerai, Mas Jenderal. Bab 115 berjodoh dengan maut. Davian berdehem pelan, menarik perhatian Din yang langsung menoleh ke arahnya. Sementara itu, Azarin memilih menundukkan kepala, enggan beradu pandang dengan lelaki yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Dilarang saling pandang, belum sah, sindir Davian sambil menyeringai, lalu duduk di belakang kakaknya. Din hanya mendesah pelan, kemudian membalikkan badan. Lagian, kalian itu masih dalam masa pingitan. Tapi kenapa malah pulang, Bang? Davian menambahkan, nada suaranya terdengar bercanda. Din mendelik tajam.
Abang gak pulang saja kamu menangis, nanyain kapan abang sampai. Apalagi kalau abang beneran berlama-lama di Abu Dhabi. Davian mendengus. Aku cuma rindu papa, bukan kamu. Sahutnya tak mau kalah. Sebelum Din sempat membalas, langkah ringan terdengar memasuki musola. Bu Mahira datang bersama Pak Argatama yang menggendong Alina. Mata gadis kecil itu masih sayu, kepalanya bersandar di bahu sang kakek, tampak belum sepenuhnya sadar bahwa ayahnya kini ada di dekatnya. Ayo, salat subuh. Sebelum waktunya habis, ujar Pak Argatama dengan suara lembut, tetapi tegas. Din segera berdiri, bersiap mengambil posisi sebagai imam. Sang ayah memang sudah memintanya memimpin salat subuh kali ini, sebab tubuh pria parubaya itu masih terasa lelah setelah perjalanan panjang dari Abu Dhabi. Sebelum mengalunkan iqomah, Din sempat melirik Azarin yang tengah merapikan mukena Alina. Hatinya berdesir melihat kelembutan calon istrinya yang masih terbalut cadar. Lalu, suara Din mulai mengalun merdu, menggetarkan ruangan dengan lantunan ayat-ayat suci. Salat subuh berlangsung khusyuk. Setelah salat wajib, mereka melanjutkan salat sunnah, zikir, dan doa bersama. Hampir 1 jam suasana musola itu hening sekali. Alhamdulillah, gumam Pak Argatama seraya mengusap wajahnya dengan penuh syukur. Din berbalik, menyalami tangan ayahnya, lalu beralih ke ibunya, adiknya, dan terakhir kepada Alina yang kini tertidur di atas sajadah. Dengan penuh kasih, dia mengecup pipi putrinya beberapa kali. Alina menggeliat pelan, lalu bergumam kesal sambil menggosok pipinya. Setelah puas menggoda Alina, Din melirik Azarin yang tampak lebih banyak menunduk, seolah menghindari tatapannya. Sebuah senyum tipis terukir di bibir Din sebelum dia kembali duduk di samping Davian, membiarkan sang ayah berada di tengah mereka. Pasti Nak Aza bertanya-tanya kenapa Din dan Papa bisa sampai lebih cepat. Pak Argatama membuka pembicaraan. Azarin hanya melirik sekilas calon ayah mertuanya, lalu kembali menunduk. Semalam kami masih di Abu Dhabi. Rencananya, kami akan pulang pagi ini. Tapi setelah berteleponan dengan Nak Aza, Din memutuskan untuk pulang tadi malam juga. Kami sempat mengalami kesulitan, tapi syukurnya hujan sudah reda, dan Din menyewa 1 maskapai untuk langsung ke Dubai. Ibu juga kaget saat Papa telepon dan bilang sudah di bandara, tambah Bu Mahira. Ibu sempat mau membangunkan Nak Aza, tapi kasihan. Jadi ibu biarkan saja. 28. Klaim. Bab 115, berjodoh dengan maut. Azarin hanya mengangguk pelan, memahami alasan tersebut, meski tak dipungkiri dia masih kecewa karena semalam penuh dia mencemaskan Din, sementara pagi ini Din sudah di depannya. Sebenarnya bukan gak enak, Mbak Aza, timpal Davian dengan nada jahil. Tapi, aku sudah dipesan sama Bang Din. Katanya jangan bangunin Mbak Aza kalau dia datang. Biar jadi kejutan. Davian langsung mendapat cubitan di lengannya. Memang benar, kan? Serunya sambil meringis. Lagian, Mbak Aza benar-benar terkejut. Tapi mungkin juga kecewa. Semalam Bang Din bilang gak mau pulang, sekarang sudah di sini. Din menatap adiknya tajam, sementara Davian terkekeh pelan. Bu Mahira hanya tersenyum sambil menggeleng, sementara Pak Argatama melanjutkan ceritanya tentang perjalanan mereka di Abu Dhabi, dari mulai cuaca hingga pengurusan berkas Din agar bisa kembali ke Dubai. Perbincangan berlangsung serius hingga waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Tidak heran jika waktu terasa berjalan begitu cepat. Pada dasarnya waktu salat di Dubai sekitar pukul 5:30 pagi, berbeda dengan di Indonesia. Pak Argatama lalu bangkit. Sekarang kalian lanjutkan ngobrol. Papa mau bersiap ke kantor, katanya. Oh, ya, Bu,
Siang nanti papa kirim orang ke rumah ini. Kita akan mengadakan amal ke panti asuhan, sebagai bentuk syukur atas selamatnya Din dari musibah ini. Baik, Pak. Bu Mahira pun mengangguk cepat sambil tersenyum. Kalian juga jangan keluyuran, peringat Pak Argatama sebelum meninggalkan musola. Davian pun langsung menjawab penuh semangat. Merasa ingin memberikan waktu Din berbicara atau mungkin ingin menjelaskan, Bu Mahira berniat menyusul sang suami, sekaligus membantu menyiapkan pakaian, tetapi langkahnya terhenti ketika Azarin membuka suara. "Ibu," panggil Azarin lirih. Bu Mahira menatapnya dengan lembut. "Ya, Nak." Azarin mengangkat wajahnya, kali ini menatap langsung ibu dari calon suaminya. Dia sadar Din dan Davian juga menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Aku berencana tinggal di rumah lain selama masa pingitan. Aku ingin fokus beribadah," ucapnya, suaranya tenang, namun syarat dengan keyakinan. Bu Mahira terhenyak, begitu juga dengan Din yang menatapnya tak percaya. "Kenapa, Nak? Apa karena?" "Bukan karena Mas Din ada di rumah ini," potong Azarin cepat. "Setelah kejadian kemarin, aku rasa Mas Din lebih baik tetap di sini. Ibu pasti jauh lebih terpukul dengan musibah yang hampir merenggut Mas Din." Bu Mahira menatapnya dalam. "Kalau soal perasaan takut, kamu juga lebih dalam merasakan itu, Nak." Azarin menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Biarkan aku tinggal di rumah lain. Nanti aku bersama Alina, kalau dia mau. Tapi kalau Alina tidak ingin, aku tidak masalah sendirian." Tatapannya tegas saat dia meraih tangan Bu Mahira dan menggenggamnya erat. "Pernikahan kami tinggal menghitung hari. Aku ingin fokus beribadah." Bu Mahira menghela napas berat, lalu melirik Din, menunggu keputusan putranya. Ia tahu putranya pasti akan menolak. 29. Klaim. Bab 115, berjodoh dengan maut. Dan benar saja. Tidak perlu. Suara Din terdengar dingin. "Biar aku dan Davian saja yang tinggal di rumah sebelah. Kalau alasannya karena kebersamaan dengan ibu bisa datang ke rumah itu kapan saja." Azarin menggeleng. "Tidak perlu berkorban seperti itu, Mas. Biar Mas tetap di rumah ini. Ibu sangat." "Kalau begitu, kita menikah sekarang," potong Din tegas. Azarin terkejut. Matanya langsung bertemu dengan tatapan tajam lelaki itu. Hening. Bu Mahira menahan napas, begitu juga Dengna Davian menatap kakaknya tak percaya. Sementara itu, jantung Azarin berdebar tak karuan. Ada sesuatu dalam suara Din yang membuat hatinya mendadak terasa sesak. Bukan hanya karena keterkejutannya, namun juga karena rasa sedih yang entah kenapa tiba-tiba menyelimutinya. Azarin menundukkan kepala, matanya terasa panas, tetapi dia buru-buru menengadah, menahan agar air mata itu tidak jatuh. Hatinya bergetar hebat, dadanya sesak, seperti ada yang menekan kuat hingga napasnya sulit dihela. "Bu, maaf, aku permisi," ucapnya cepat, suaranya nyaris bergetar. Dia segera bangkit, melangkah dengan tergesa meninggalkan musola, tak ingin ada yang melihat bagaimana hatinya tengah berkecamuk. Begitu sampai di kamarnya, dia menutup pintu dengan pelan, membuka cadar, lalu bersandar di sana. Kedua matanya terpejam, mencoba memahami apa yang sedang dia rasakan. Bahagia. Seharusnya, ya. Din ada di sini. Din pulang dengan selamat. Tapi, kenapa yang dia rasakan justru sesak? Kenapa kejutan yang Din berikan terasa seperti permainan yang melelahkan? Azarin mengusap wajahnya, lalu menatap lurus ke langit-langit. Dadanya masih terasa nyeri. Sudah cukup. Sudah cukup kejutan-kejutan yang hampir merobek pertahanan hatinya.
Kemarin Allah memujinya dengan berita yang hampir membuatnya kehilangan harapan, dan kini Din datang begitu saja, seolah semuanya baik-baik saja, lalu dengan entengnya berkata ingin menikahinya hari ini. Dia menggeleng pelan. Tidak. Dia butuh waktu untuk meredakan gemuruh di dalam dirinya. Sementara itu, di dalam musola, Din masih duduk mematung, menatap bayangan Azarin yang menghilang di balik pintu. Ada perasaan bersalah yang tiba-tiba menyeruak di dadanya. Dia tahu, seharusnya dia tak berkata seperti tadi. Seharusnya dia menenangkan Azarin, bukan malah melemparkan kalimat yang justru membuat wanita itu semakin tertekan. Davian yang sejak tadi menyimak hanya bisa mendesah, sebelum akhirnya berujar, "Kenapa harus bilang kayak gitu sih, Bang? Aku tahu abang pengen nikah secepatnya, tapi gak gini caranya." Din mengalihkan pandangannya, menatap adiknya dengan tatapan penuh tanya. "Asal abang tahu," lanjut Davian, suaranya kini lebih serius. "Sejak tahu abang selamat dari musibah itu, Mbak Aza lebih banyak diam. Dia bahkan menunggu abang datang padahal dia lelah. Besar banget harapannya untuk lihat abang lagi. Tapi, tadi malam abang bilang gak bisa pulang, sekarang malah ngasih kejutan. Bukannya menjelaskan dari hati ke hati, malah ngajak nikah hari ini." Din menghela napas, kini sadar bahwa ucapannya tadi memang gegabah. "Abang tahu dia kecewa, itu alasan dia menghindariku," jimamnya. "Tapi pernikahan kalian sebentar lagi. Masa abang mau nikahin Mbak Aza cuma biar dia tetap di rumah ini?" 30. Klaim. Bab 115, berjodoh dengan maut. "Itu bukan solusi, Bang," potong Davian cepat. "Mbak Aza, aku, ibu, papa, kami semua cukup cemas memikirkan abang. Di kepala kami, hanya ada ketakutan." Penjelasan papa tadi gak langsung bisa meredakan rasa takut kami, apalagi buat Mbak Aza. Dia jauh lebih takut dari siapapun. Kalau dia gak takut, dia gak mungkin sampai pingsan. Din terdiam, matanya menunjukkan rasa bersalah. Sementara itu, Davian menatap kakaknya tajam. "Coba deh, abang ingat pernah gak Mbak Aza pingsan? Bahkan waktu perpisahan dengan mantan suaminya dulu, kata abang dia wanita kuat, dia tetap berdiri tegar. Tapi kemarin, dia ambruk, Bang. Kehilangan abang, itu ketakutan terbesarnya." Hati Din terasa dihantam sesuatu yang berat. Napasnya tercekat. Benar kata Davian, Azarin pingsan karena dirinya. Bu Mahira yang sejak tadi hanya menyimak, kini ikut bersuara, suaranya lembut, tetapi penuh makna. "Apa yang dikatakan adikmu benar, Nak. Saat ibu mencoba ikhlas menerima kemungkinan terburuk, Aza adalah satu-satunya orang yang yakin bahwa kamu masih hidup. Dia percaya kamu akan kembali, meskipun kami mencoba menerima." Din menggenggam kedua tangannya erat, menatap karpet dengan tatapan kosong. "Maaf, Bu," ucapnya pelan. "Aku gak bermaksud menyakiti Aza. Aku cuma ingin dia tetap di sini. Aku ingin menenangkannya dengan caraku. Tapi, aku salah." Dia akhirnya berdiri, menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku akan bicara dengan Aza." Davian terkekeh, meskipun ada nada jahil di suaranya. "Percuma, Bang. Mbak Aza masih calon istri." Bujuk perempuan yang sedang merajuk itu enaknya sambil dipeluk, dicium. "Sudah diam, kamu," tegur Din, meskipun ada senyum kecil di wajahnya. Anak kecil masih jomblo tahu apa soal bujuk perempuan. Davian tertawa, sementara Bu Mahira hanya menggeleng pelan, tersenyum tipis melihat interaksi kedua anaknya. Namun, jauh di dalam hatinya, dia berharap Din benar-benar bisa menenangkan hati Azarin. Karena dia tahu,
Azarin cukup menanggung perasaan yang tak bisa dia ucapkan. "Sayang, bisa gak kita ngobrol sebentar?" Suara Din terdengar lembut, diiringi ketukan pelan di pintu kamar Azarin. Namun, tak ada balasan. Din menunggu sejenak, menghela napas, lalu kembali mengetuk. Kali ini lebih sabar. Aku tahu aku salah. Aku gak seharusnya bikin kejutan dalam kondisi masih terpukul. Lain kali, aku janji gak bakal ngulangin ini lagi, ucapnya penuh harap. Masih tak ada jawaban. Di belakangnya, Davian yang sejak tadi menyaksikan, terkekeh pelan. "Kasihan amat, Bang. Ditolak mentah-mentah sama calon istri." Din menoleh sekilas, melirik tajam ke arah Davian. "Kamu diem aja, deh." Sentaknya kesal. Davian hanya mengangkat bahu, tetap tertawa kecil. "Aku cuma penonton di sini. Lanjutkan usahamu, Bang." Din mendesah. "Azarin, sayang, kamu marah banget, iya." Nadanya penuh penyesalan. "Izinkan aku bicara sekali saja." Beberapa detik kemudian, terdengar suara kunci diputar. Pintu kamar terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Azarin yang telah rapi dengan gamis dan cadar berwarna senada. Matanya sedikit sembab, tetapi 31. Klaim. Bab 115, berjodoh dengan maut. Tatapannya tetap tenang. Refleks, Din mundur beberapa langkah, lalu tersenyum canggung. Dengan cepat, kedua tangannya terangkat, memegang telinga seperti anak kecil yang meminta maaf. "Maafkan aku, ya. Aku gak seharusnya bicara seperti tadi." Azarin hanya menunduk, jemarinya memilin ujung jilbab dengan gelisah. "Sayang." Din berusaha mencari tatapannya. "Aku benar-benar minta maaf." Keheningan menyelimuti mereka sesaat, sebelum akhirnya Azarin berbisik lirih. "Aku takut, Mas," suaranya bergetar. "Aku takut sekali. Kemarin aku cuma ingin kamu pulang." Din merasakan hatinya mencelos. Dia tahu, seharusnya dia lebih peka, lebih memahami ketakutan Azarin. "Iya, sayang. Aku salah," ucapnya pelan, penuh penyesalan. "Seharusnya aku gak ngomong kayak gitu. Seharusnya aku langsung pulang, tanpa membuatmu menunggu dalam ketakutan." Azarin masih diam, tetapi kelopak matanya sedikit berkedip lebih cepat, menahan emosi yang menggenang. Din melangkah lebih dekat, tetap menjaga jarak, lalu berbisik, "Aku di sini sekarang. Aku gak akan kemana-mana lagi. Aku pulang, pulang untukmu." Azarin mengangkat pandangan, menunjukkan matanya tampak memerah. "Terima kasih sudah kembali dengan selamat. Bukan untukku saja, tapi untuk Alina, ibu dan keluarga ini." Din baru menyadari, Azarin marah bukan karena kedatangannya yang mendadak, tetapi rasa takut yang tak bisa dia kendalikan, hingga berubah menjadi rasa marah. Dia tersenyum kecil. "Aku tahu, selamatnya dari mara bahaya aku karena doamu, dan doa ibu yang mustajab. Terima kasih, sayang." Azarin tak menjawab, dan hanya menunduk saja. Dia mulai merasa jauh lebih tenang, setelah Din berbicara seperti ini. "Ya sudah, ayo sarapan," ajak Din seraya menyingkir, agar Azarin bisa melangkah lebih dulu. Namun, bukannya melangkah, Azarin mengangkat pandangannya, lalu menatap Din dengan sendu. "Mas, andai saja aku lebih dulu tiada, apa kamu akan tetap mencintaiku?" Tanya Azarin tiba-tiba, membuat sekujur tubuh Din terasa dingin. Sayang." Suara Din terbata-bata, matanya mengejap beberapa kali, mencoba memastikan apa yang dia dengar barusan. Azarin justru tersenyum sambil memalingkan muka. "Kejadian yang menimpa Mas kemarin, membuatku semakin menyadari, berjodoh dengan maut itu jaraknya sangat tipis.
Aku gak takut meninggal, Mas. Aku hanya takut Mas terluka seperti Mas kehilangan Mbak Safa. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Tanya Din penasaran, hatinya pun berdebar tak menentu. Jangan pernah mencintaiku lebih dari mencintai Sang Pencipta, Mas. Jikapun itu terjadi, Mas tidak akan patah hati. Seperti yang aku lakukan kemarin. Aku hancur, karena hatiku sepenuhnya mencintai, Mas, kata Azarin lirih, membuat Din terhenyak hingga tak berkata-kata. Mas sudah pernah berpisah dengan maut, dan aku dengar Mas menjadi orang yang paling hancur, hidup Mas separuhnya hanya memandang foto Mbak Safa. Jika nanti itu terjadi dengan aku, jangan pernah lakukan itu, ya, Mas, ujar Azarin, sebelum akhirnya melangkah meninggalkan Din yang masih terpaku. Namun, hanya beberapa saat, Din menatap Azarin yang perlahan menjauh. 32. Climb. Bab 115, berjodoh dengan maut. Langkah Azarin terhenti, tetapi tidak berbalik. Doaku saat ini hanya satu, hidup semati denganmu, katanya dengan tegas. Aku mencintaimu, sama besar rasa cintaku pada Allah. Jika Allah memanggilmu lebih dulu, maka aku juga harus ikut. Tanpa kamu aku gak bisa, ungkapnya dengan lirih di akhir kalimat.